Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Winata Sarifudin. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari perawatan dan perbaikan mesin dengan nomor pokok 10 20 50 11. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Andes Ujang Chandra, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang saya sekarang akan memaparkan, memahami tentang interaksi nasional Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. Pengertian interaksi nasional. Interaksi nasional berasal dari dua kata, yaitu interaksi dan nasional. Interaksi berasal dari bahasa Inggris. Interaksi artinya menyatukan, menyambungkan, mempersatukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, interaksi artinya pembauran hingga menjadi satu, kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari Inggris nation, yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Indonesia, interaksi nasional dalam bersatunya wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Adapun pentingnya adanya interaksi nasional pentingnya untuk terciptanya kelaksanaan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah luas, berkenaan dengan kehidupan tinggal ika subjek dan objek fikih, kebinekaan masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen, pluralitas bisa diperhatikan sifat dari sekumpulan sekelompok nilai atau struktur kultur yang diakat oleh suatu kekuatan nilai lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan sekultur itu menyatu di dalam suatu wadah bersamaan. Adapun faktor-faktor konflik. Faktor-faktor konflik adanya ancaman dari luar seperti terorisme, kondisi masyarakat yang heterogen menjadi negara susah untuk interaksi, kurangnya masyarakat pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasakan saling iri, adanya faktor dalam yang bias memecah belah beberapa wilayah suatu negara yang terlalu luas. Pula dimensi interaksi nasional. Dimensi interaksi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang dari interaksi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan preferensi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan masyarakat atau antara pemerintahan dan rakyat. Jadi interaksi vertikal merupakan upaya mewujudkan interaksi dan menjabatani pemerintah dan rakyat. Interaksi nasional dalam dimensi yang demikian bisa disebut dengan interaksi politik, sedangkan dimensi interaksi dan interaksi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan dan lainnya. Jadi interaksi nasional merupakan upaya mewujudkan interaksi yang bisa interaksi dengan menjabatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Ini biasa dengan interaksi teritorial. Pengertian interaksi nasional mencakup dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian, persoalan interaksi nasional menyangkut kesarsiaan hubungan antara pemerintahan dan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang mewujudkan interaksi nasional Indonesia. Tantangannya yang dihadapi datang dari kedaulatan dalam dimensi horizontal. Tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan, sedangkan pula asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru. Faktor penyebab terjadinya asimilasi: 1. Pertemuan dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. 2. Keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. 3. Orang-orang perorangan sebagai anggota kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama.
Contoh, asimilasi perwakilan. Struktur perwakilan yang contoh perwakilan eksklusif sehingga terjadi pembaruran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Alkulturasi. Alkulturasi merupakan percampuran budaya yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur hasil. Contoh literasi. Pada pembangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur, kulturalisme, dan Candi Prambanan merupakan sebuah paham yang menerima keragaman yang ada. Contohnya pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan hari raya agama minoritas Konghucu sebagai hari raya libur nasional. Sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.